Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMN 1 Cibunggulang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fluida dinamis untuk materi fisika kelas 11 semester 2. Kita awali dengan kontinuitas. Sebelumnya kita akan bahas tentang debit ya. Apa itu debit? Debit adalah hasil kali antara kecepatan dengan luas penampang ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang fluida atau zat yang dapat mengalir, maka kalau mengalir melalui pipa dengan luas penampang tertentu dan mempunyai kecepatan tertentu, maka akan terjadi yang disebut dengan debit. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ada pipa, cuman pipa ini yang sebelah kiri luas penampangnya besar, sebelah kanan luas penampangnya lebih kecil. Jadi di sebelah kiri ada luas penampang atau A1, di sebelah kanan ada luas penampang A2. Nah, ketika suatu cairan mengalir, maka misalnya mengalirnya dari luas penampang 1, maka cairan tersebut mempunyai kecepatan V1 ya. Nah, kemudian mengalir ke atas menjadi V2 ya. Nah, di sini ada persamaan kontinuitas di mana debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Jadi, persamaan kontinuitas itu adalah Q1 akan sama dengan Q2. Kalau kita masukkan persamaan debit, maka V1A1 sama dengan V2 kali A2. Nah, penerapannya untuk kontinuitas ini bisa kita lihat kalau ada selang air ya, selang pipa air dari plastik itu, kemudian kita tekan, maka penampang keluarannya menjadi kecil ya ketika ditekan, maka semprotannya lebih jauh. Kenapa? Karena kecepatannya menjadi lebih tinggi. Nah, inilah salah satu penerapan dari kontinuitas. Selanjutnya kita akan bahas hukum Bernoulli ya. Jadi hukum Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan dalam kurung P ya, energi kinetik per satuan volume, energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus ya. Jadi atau kalau dituliskan secara matematis P ya tekanan ditambahkan energi kinetik persatuan volume yaitu setengah rho V kuadrat ditambah energi potensial persatuan volume rho GH sama dengan konstan ya. Jadi kalau saya berikan pipa seperti ini, nah pipa ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Yang sebelah kiri mempunyai luas penampang A1, yang sebelah kanan mempunyai luas penampang A2. Nah kebetulan ketinggiannya berbeda. Yang sebelah kiri tingginya H1, yang sebelah kanan tingginya H2. Maka karena menurut hukum Bernoulli tekanan, energi kinetik dan energi potensial persatuan volumenya sama, maka bisa kita jabarkan persamaan Bernoulli menjadi P1 kali setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini adalah persamaan kontinuitas. Jadi kontinuitas itu artinya berkelanjutan ya. Jadi di sini menyambung dalam artian pipa dari aliran ke-1 menyambung ke aliran kedua itu bersifat kontinu atau berkesinambungan ya. Untuk lebih jelasnya, baik kita akan jabarkan di sini ada penerapan dari Bernoulli. Jadi kalau kita lihat, perhatikan gambar di samping ini. Jadi saya gambarkan ada sebuah rumah tingkat, di sebelah kiri bawahnya terdapat pompa air yang dihubungkan dengan selang ke lantai 2 setinggi 5 meter. Nah, kalau di pompa air, kalau kalian lihat ada plat ya, berisi spesifikasi pompa. Di situ ada tulisan output P 4 ATM, kemudian ada lingkaran dicoret 2 cm, V 3 meter. Nah, P artinya tekanan, berarti spesifikasi pompa ini memiliki tekanan keluaran dalam 4 atm, atmosfer ya. Kemudian lingkaran dicoret menandakan diameter. Jadi diameter keluaran dari pompa adalah 2 cm, diameternya 2 cm ya. Kemudian V-nya adalah 3 meter per sekon, berarti kecepatan keluaran pompa atau semprotan pompanya adalah 3 meter per sekon. Kita lihat soalnya. Jika diameter keran di lantai 2 adalah 1 cm, maka berdasarkan spesifikasi pompa, kecepatan dan tekanan air pada pipa keluaran di lantai 2 adalah. Nah, untuk membahas soal ini kita bagi dua dulu ya. Bagian pertama adalah pompa, itu adalah bagian 1, dan di lantai 2, keran di lantai 2 adalah bagian yang kedua. Jadi pompa adalah bagian 1,
kemudian keran di lantai 2 adalah bagian yang kedua. Nah, kita lihat bagian 1, berarti diketahui P-nya ya. P-nya 4 ATM, berarti P1-nya adalah 4 ATM ya, atau 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Kita genapkan saja dari ATM ke Pascal. Kemudian diameter pompa, berarti diameter pompa itu D1 ya. D1-nya adalah 2 cm. 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian V pompanya adalah 3 meter per sekon, berarti V1-nya adalah 3 meter per sekon. Kemudian pipa ini pompa berada di dasar ya. Pompa berada di dasar, maka ketinggian pompanya adalah 0 meter. Nah, dari pompa ini dihubungkan dengan pipa ke lantai 2 setinggi 5 meter, maka H-nya adalah 5 meter. Kemudian dari soal dilihat bahwa diameter keran di lantai 2 adalah 1 cm, maka D2-nya adalah 1 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan dan tekanan, berarti V dan P di lantai 2, maka V2 dan P2 yang ditanyakan. Jadi yang ditanyanya adalah V2 dan P2. Setelah kita menghimpun yang diketahui, maka kita akan menjawab yang pertama ya. Yang pertama adalah yang ditanya adalah V2 atau kecepatan aliran air yang keluar dari keran di lantai 2. Maka kita menggunakan persamaan debit, di mana debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, atau Q1 sama dengan Q2. Ingat, yang satu adalah pompa, yang dua adalah yang di lantai 2 ya. Maka kita masukkan saja A1V1 sama dengan A2V2. Nah, karena di sini bentuknya pipa, ya terlihat dari adanya diameter berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan luas lingkaran untuk luas penampangnya. Ya, ingat luas lingkaran adalah PR kuadrat ya, PR kuadrat jika diketahui R. Kemudian di sini yang diketahui adalah diameter. Nah, jari-jari adalah setengah dari diameter. Cuman karena R-nya kuadrat, maka persamaan luasnya adalah 1/4 pi D kuadrat. Kita masukkan menjadi luas penampangnya, jangan lupa menggunakan persamaan lingkaran ya. Luas penampangnya menggunakan persamaan lingkaran adalah 1/4 pi D kuadrat. Maka kita masukkan di sini, A-nya diganti 1/4 pi D kuadrat, menjadi 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. Nah, di sisi kiri dan sisi kanan terdapat 1/4 pi, bisa kita coret ya. Jadi persamaan akhirnya menjadi D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Yang ditanya kebetulan V2, tinggal kita pindah ruas saja menjadi V2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan dikalikan dengan V1. D1-nya tadi sudah kita diketahui di soal ya, adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. D2-nya adalah 1 cm, adalah 10 pangkat min 2. Kemudian V1-nya adalah 3 meter per sekon. Kita masukkan. Nah, di sini ada 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 bisa dicoret ya, jadi tersisa angka 2. Nah, jangan lupa dikuadratkan menjadi 4 dikalikan dengan 3 ya. 3 adalah kecepatan aliran di pompa ya. Jadi 4 kali 3 adalah 12 meter per sekon. Jadi ketika di pompa keluarannya 3 meter per sekon, karena pompanya pipanya besar, kemudian di lantai 2 pipanya mengecil, maka menjadi lebih kencang ya. Jadi kecepatannya adalah 12 meter per sekon. Kecepatan semprotan dari air yang keluar di pipa di lantai 2 adalah 12 meter per sekon ya. Sudah terjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu V2. Setelah kita dapatkan V2, maka pertanyaan berikutnya adalah tekanan di lantai 2 atau tekanan air yang keluar dari pipa di lantai 2. Maka kita gunakan persamaan Bernoulli ya, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita tinggal masukkan angkanya. P1-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Setengah rho. Nah, di sini yang mengalir adalah air. Jangan lupa massa jenis air, rho air ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Atau bisa dituliskan 10 pangkat 3 ya. V1-nya 3 meter per sekon. Kemudian rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, H1-nya adalah 0 karena berada di dasar pompanya ya. Kemudian P2-nya yang dicari, kemudian rho-nya adalah 1000, V2-nya sudah kita cari tadi ya 12 meter, kemudian rho-nya adalah 1000, G-nya 10, H2-nya adalah 5 meter. Kita masukkan ke dalam persamaan ya. Kemudian kita kalikan ya.
4 kali 10 pangkat 5 tetap pakai 10 pangkat 5. Setengah kali 10 pangkat 3 kali 3 kuadrat adalah 4,5 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian 10 pangkat 3 kali 10 kali 0 adalah 0. Sama dengan P2 ditambah setengah kali 10 pangkat 3 kali 12 kuadrat. 12 kuadrat 144 ya. 144 bagi 2 adalah 72. Ditambah 10 pangkat 3 kali 10 kali 5. Berarti menjadi 5 kali 10 pangkat 4. Dihasilkanlah hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 4,5 kali 10 pangkat 3 ditambah 0 ditambah sama dengan P2 ditambah 72 kali 10 pangkat 3 ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Nah, kita samakan pangkatnya supaya bisa menjadi penjumlahan ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 0,045 ya kali 10 pangkat 5 kemudian sama dengan P2 ditambah kita geser 0,72 kali 10 pangkat 5 kemudian 0,05 kali 10 pangkat 5. Kita samakan pangkatnya ya. Jadi sebelah kiri kalau ketika kita jumlahkan menghasilkan 4,045 kali 10 pangkat 5 sama dengan P2 ditambah 1,22 kali 10 pangkat 5. Maka didapatkanlah P2-nya adalah 4,045 kali 4,045 dikurangi 1,22 kali 10 pangkat 5 ya. Kita kasih kurung supaya kita bisa hitung penjumlahan pengurangannya setelah pangkatnya disamakan. Dihasilkanlah P2-nya adalah 2,823 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Atau kalau dalam ATM adalah P2-nya adalah 2,823 ATM. Jadi tekanannya adalah 8,823 atmosfer. Salah satu penerapannya adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida atau air di dalam suatu pipa. Di sini dicontohkan adalah venturimeter terbuka. Kita lihat di gambar, dalam venturimeter terbuka tersebut ada cekungan ya dari pipa besar, kemudian pipa kecil, kemudian di atas pipa besar ada pipa ke atas, karena tekanan air maka air mengalir ke atas. Kemudian di pipa kecilnya juga sama ada pipa ke atas. Cuman ternyata terjadi perbedaan ketinggian karena adanya perbedaan tekanan antara pipa besar dan pipa kecil. Kita masukkan ke persamaan debit kemarin di mana debit yang masuk ya. Jadi ketika di pipa besar itu anggap saja V1 masuk, kemudian ada V2 atau kecepatan aliran di pipa kecil. Ingat, V2 itu lebih kencang ya daripada V1 sesuai dengan persamaan debit kemarin. Debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. A1 V1 sama dengan A2 V2. Didapatkanlah kecepatan air di pipa 2 adalah V2 sama dengan A1 per A2 dibagi dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Nah, kemudian kita lihat adanya perbedaan tekanan ya antara pipa yang besar dan pipa yang kecil terlihat dari bedanya ketinggian. Ingat perbedaan ketinggian ketika di fluida dinamis sama dengan rho GH ya. Jadi selisih ketinggian H ini kita bisa ukurkan adanya perbedaan tekanan antara yang di bagian 1 dan di bagian 2. Jadi P1 dikurangi P2 sama dengan rho kali G kali H. Nah, jadi kita lihat di pipa besar anggap sebagai titik 1 dan di pipa kecil anggap sebagai pipa 2. Nah, lihat titik 1 dan titik 2 tingginya sama ya. Nah, maka H1 dengan H2-nya akan sama. Kemudian kita masukkan ke persamaan Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Tadi lihat titik 1 dan titik 2 tingginya sama ya. Maka H1 dan H2-nya sama, bisa dicoret. Nah, kemudian di sisi kanan ada P2, kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, di sisi kiri ada setengah rho V1 kuadrat, kita pindahkan ke sisi kanan. Sehingga persamaannya adalah P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, P1 dikurangi P2 ini kita masukkan ke persamaan yang tadi. P1 dikurangi P2 adalah rho GH ya. Rho GH-nya kita masukkan. Jadi rho GH sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ada rho bisa kita coret ya rho-nya. Terus 1/2 bisa kita putar ke kiri ya, ke ruas kiri menjadi 2 kali GH ya, 2GH. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Nah, ingat kita masukkan V2-nya di persamaan yang tadi debit ya, V2 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Sehingga persamaannya adalah 2GH sama dengan
dalam kurung ya, A1 per A2 V1 tutup kurung kuadrat dikurangi dengan V1. Nah, kuadratnya kita buka. Ya, kuadratnya kita buka, maka A1-nya jadi kuadrat, A2-nya jadi kuadrat, V1-nya jadi kuadrat. Nah, di sini ada sama-sama V1, bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan menjadi V1 kuadrat dalam kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, ini 2GH sama dengan V1 kuadrat dikalikan dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Oke. Kemudian kita pindah ruas karena kita akan mencari V1 ya. Jadi V1 kuadrat itu sama dengan 2GH dibagi dengan dalam kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangi 1. Didapatkanlah V1 ya. V1-nya adalah akar dari 2GH dibagi dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Jadi kita lihat di sini, kita bisa menentukan kecepatan aliran suatu fluida atau air ya di dalam suatu pipa hanya dengan mencari diameter besar dan diameter pipa kecil ya, luas penampang pipa besar dan luas penampang pipa kecil dengan melihat ketinggian dari pipa tersebut. Inilah yang disebut dengan venturimeter terbuka. Berikutnya adalah venturimeter dengan manometer. Prinsip kerjanya hampir sama dengan venturimeter yang tadi ya. Bedanya yang tadi adalah terbuka, kalau ini tertutup. Nah, di sini kita lihat di bagian bawahnya ada suatu pipa U ya yang diisi oleh suatu cairan. Nah, karena ada perbedaan tekanan tersebut, maka terjadi selisih perbedaan ketinggian ya. Ketinggian menghasilkan adalah H. Nah, di sini bedanya kalau yang tadi terbuka, kalau yang ini tertutup dengan diisi cairan. Biasanya cairannya menggunakan cairan raksa ya, menggunakan cairan raksa. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi bisa kita dapatkan bahwa kecepatan V1-nya adalah akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi dengan rho tutup kurung dibagi dengan rho dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Dengan V1 adalah kecepatan alirannya, kemudian H adalah perbedaan ketinggian, rho adalah massa jenis fluida, ingat rho saja ya, massa jenis fluida yang di dalam dalam pipa. Kemudian rho aksen adalah massa jenis fluida yang di dalam tabung manometer. Nah, rho aksen ini biasanya digunakannya adalah raksa. A1-nya adalah luas penampang pipa besar, A2-nya adalah luas penampang pipa kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini saya hanya menjabarkan rumus jadinya. Coba kalian latihan menjabarkan rumus ini dari persamaan debit dan Bernoulli sehingga didapatkanlah persamaan ini. Silakan kalian coba di buku fisika kalian. Berikutnya adalah tabung pitot. Nah, mirip dengan manometer tertutup ya. Bedanya kalau tabung pitot itu ada pipa di dalam pipa ya, pipa kecil dalam pipa. Karena ada kecepatan aliran fluida ya, maka mendorong ke dalam pipa kecil sehingga terjadi selisih perbedaan ketinggian ya akibat adanya tekanan dari dorongan kecepatan fluida. Nah, besarnya V adalah akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi rho dibagi dengan rho. Di referensi lain mungkin ada yang menuliskan akar dari 2GH rho aksen dibagi dengan rho langsung ya. Jadi nggak ada dikurangi rho-nya. Nah, untuk referensi tersebut biasanya adalah rho aksen karena lebih besar daripada rho. Sehingga rho aksen dikurangi rho-nya sama dengan rho aksen. Biasanya ya. Cuman kalau persamaan aslinya adalah seperti ini. V sama dengan akar dari 2GH rho aksen dikurangi rho dibagi dengan rho. Nah, sama dengan persamaan yang tadi yang tabung venturimeter dengan manometer. Coba kalian jabarkan ya dari persamaan debit dan persamaan Bernoulli sehingga didapatkanlah persamaan tabung pitot ini. Ya, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Kalian coba supaya mendapatkan persamaan ini ya. Dicontohkannya tadi sudah di venturimeter terbuka, sekalian kalian mencoba menurunkan rumus sendiri sehingga didapatkanlah V sama dengan akar dari 2GH rho aksen dikurangi rho dibagi dengan rho ya. Ingat rho aksen adalah massa jenis fluida dalam tabung manometer ya. Kemudian rho-nya adalah massa jenis fluidanya itu sendiri. Penerapan berikutnya adalah gaya angkat pesawat. Jadi kalau kalian lihat di pesawat, itu sayap pesawat itu didesain sedemikian rupa. Nah, kenapa didesain? Supaya menimbulkan gaya angkat ketika pesawat bergerak. Saya contohkan seperti desainnya seperti ini ya. Biasanya yang atas melengkung, yang di bagian bawah sedikit mendatar. Nah, di sini ketika pesawat bergerak, maka terjadi aliran seperti ini.
ya. Di sini kita lihat di bagian bawah kan datar ya. Nah, maka alirannya bisa lurus, sedangkan di bagian atas itu ada lengkungannya sehingga menyempit. Nah, sehingga terjadi perbedaan kecepatan di bagian bawah dan perbedaan kecepatan di bagian atas. Sesuai dengan persamaan debit ya, ingat bahwa ya kalau menyempit itu lebih kencang, maka angin bagian apa atas itu lebih kencang daripada bagian bawah. Nah, perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan sehingga menghasilkan gaya angkat pesawat ya. Nah, didapatkanlah gaya angkat pesawat FA ya sama dengan setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, FA ini kita bisa juga menggunakan dari perbedaan tekanan V1 V2 tadi itu digabungkan dengan persamaan tekanan P sama dengan F per A. Nah, silahkan kalian coba ya menurunkannya dari persamaan Bernoulli, kemudian pakai persamaan tekanan didapatkanlah gaya angkat ini. Silahkan kalian coba untuk menurunkannya sendiri di buku kalian masing-masing ya, supaya kalian bisa menurunkan sendiri persamaannya. Penerapan berikutnya adalah tabung bocor. Nah, di sini ada 2 buah tabung bocor ya. Di sebelah kiri ada tabung besar, kemudian di tengah-tengahnya bocor di situ ya. Sehingga ketika bocor terjadi kecepatan aliran air, kemudian ada tinggi H1, H2. Ingat patokannya ya, H1 itu dari permukaan air bagian atas hingga letak tabung bocornya. Kemudian H2 itu dari tabung bocor hingga ke dasar. Di sebelah kanan, nah hampir sama di sini ya. Cuman tabungnya di atas. Cuman kalau kita lihat ada persamaan. H1 itu dari permukaan sampai dengan letak lubang bocornya. H2-nya itu dari lubang bocornya sampai dengan dasar. Nah, ketika menyembur maka terjadi kecepatan di bagian kebocorannya. Kemudian karena adanya kecepatan, maka dengan menggunakan persamaan parabola kita bisa mencari X-nya ya atau jarak semburannya. Nah, didapatkanlah untuk mencari kecepatannya ya adalah akar dari 2GH1. Ingat H1 ya yang digunakan. Kemudian X-nya adalah 2 akar H1 dikalikan dengan H2. Nah, di sini silahkan kalian coba jabarkan lagi sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Saya berikan rumus jadi. Kalian jabarkan di buku kalian fisika masing-masing. Bagaimana bisa mendapatkan V sama dengan akar dari 2GH1. Mirip gerak jatuh bebas ya. Nah, kemudian X-nya juga sama. Silahkan kalian cari gimana mendapatkan 2 akar dari H1 per H2. Petunjuknya adalah silahkan kalian buka lagi ke persamaan parabola supaya bisa mendapatkan persamaan X-nya ya. Di sini V adalah kecepatan aliran air, H1 adalah tinggi fluida dari lubang ya. Jadi tinggi dari fluidanya ya, dari permukaan fluida hingga lubang, kemudian H2 adalah dari lubang ke dasar. Nah, X-nya adalah jarak pancaran airnya. Saya beri contoh di sini ya. Sebuah tabung berisi air setinggi 5,8 meter. Lihat, tabungnya itu tinggi airnya 5,8 meter itu dari atas sampai dengan dasar ya. Bukan H1 ataupun H2. Jadi airnya itu dari atas sampai dengan dasar. Nah, pada ketinggian 5 meter dari dasar tabung terdapat lubang. Tentukan kecepatan air pada lubang dan jarak terjauh yang dicapai pancaran air dari lubang. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan bahwa H1-nya itu bukan 5,8 meter. Cuman terjadinya adanya selisih ya. Kenapa? Karena lubangnya berada pada ketinggian 5 meter. Kita lihat di soal, berarti diketahui H1-nya adalah 5,8 dikurangi 5 adalah 0,8 meter. Jadi H1-nya adalah 0,8 meter, H2-nya adalah 5 meter. Yang ditanya adalah kecepatan dan jarak, berarti V dan X. Baik, kita jawab, tinggal kita masukkan ke persamaan saja ya. V sama dengan akar 2GH1. Nah, kita masukkan G-nya 10, H1-nya adalah 0,8. 2 kali 10, 20 kali 0,8 adalah 16. Jadi akar dari 16 adalah 4 meter per sekon. Jadi kecepatan pancaran airnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian kita mencari X-nya. Ya. X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Kita masukkan H1-nya 0,8, H2-nya 5 ya. Jadi 0,8 kali 5 adalah 4 ya. Jadi 2 kali akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4 meter. Sehingga jarak pancaran airnya adalah 4 meter. Demikianlah contohnya ya.
Demikianlah pembahasan fluida dinamis pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.